Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya. Dalam kesempatan kali ini saya hendak bercerita tentang asal-usul hantu pocong. Benarkah berasal dari mayat yang meminta pertolongan? Hantu pocong adalah salah satu hantu yang paling banyak diceritakan dalam mitos dan tahayul orang Indonesia. Hantu ini berupa mayat yang terbungkus kain kafan. Mitos mengatakan bahwa kemunculan hantu pocong mengindikasikan bahwa mereka meminta pertolongan dengan membuka ikatan kain kafan mereka agar jiwa mereka bisa lepas. Wujud hantu pocong digambarkan memiliki wajah yang hitam dan mata merah. Ada pula yang mengatakan bahwa wajahnya rata dengan mata yang berongga. Mitos tentang adanya hantu pocong awalnya menyebar di masyarakat Jawa dan Sumatera. Penggambaran hantu ini sesuai dengan mayat seorang muslim ketika dikuburkan. Kisah-kisah misteri tentang hantu pocong tersebar dalam berbagai versi di berbagai daerah di Indonesia. Hantu pocong juga sering digunakan dalam cerita atau film horor Indonesia. Mitos mengatakan bahwa kemunculan pocong terjadi ketika dalam 40 hari kematiannya mayat akan bangkit dan meminta ikatan kafannya dilepas agar bisa bebas dari dunia ini. Kemunculan ini berawal dari adanya asap di kuburan seseorang. Asap ini akan menjelma menjadi sosok makhluk-makhluk kecil. Sosok-sosok tersebut akan menyebar ke arah kaki dan kepala mayat, lalu mulai membentuk wujud pocong yang akan mulai menghantui warga di sekitarnya. Pocong dikatakan bergerak dengan cara melompat-lompat karena kain kafan yang membungkus seluruh tubuhnya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pocong dapat melayang. Hal-hal tentang hantu pocong yang dipercayai masyarakat, rumor-rumor mistis yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat, mengatakan banyak hal tentang hantu pocong. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, pocong dijadikan penglaris. Pernahkah kamu mendengar tentang rumah makan yang menggunakan penglaris agar ramai dikunjungi orang? Biasanya, rumah makan ini memiliki sejumlah keanehan tertentu. Salah satunya adalah makanan yang dihidangkan hanya akan terasa enak jika dimakan di tempatnya. Jika dibawa ke rumah, rasanya akan jauh berbeda. Hantu pocong dikatakan merupakan salah satu jin yang berfungsi sebagai penglaris di tempat-tempat tertentu. Yang kedua adalah
Jangan menatap matanya hantu pocong, karena mata hantu pocong selalu digambarkan dengan mengerikan, seperti berwarna merah menyala, atau tidak memiliki bola mata, atau ditutup dengan kapas. Menurut mitos, jika sampai kamu bertemu dengan hantu pocong, kamu tidak boleh menatap langsung matanya. Kalau sampai menatap matanya, tubuhmu akan kaku sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Yang ketiga adalah hantu pocong tidak hanya bisa meloncat. Meski digambarkan bergerak dengan meloncat-loncat, karena kakinya yang terbungkus kain kafan, hantu pocong juga ternyata digambarkan bergerak dengan macam-macam cara. Dengan cara melayang atau terbang, atau kadang-kadang juga menghilang dan tahu-tahu sudah ada di hadapan seseorang. Katanya, kalau kamu mau kabur dari kejaran pocong, kamu harus berlari dengan sangat cepat dengan arah zigzag. Yang keempat, tidak muncul di keramaian. Hantu pocong dikenal hanya muncul ketika seseorang sedang sendirian. Jika ada banyak orang, maka hantu ini tidak akan menampakkan diri. Jadi, kalau kamu sedang di tempat angker, pastikan kamu tidak sendirian ya. Pandangan syariat Islam terhadap mitos hantu pocong, yakni hantu pocong merupakan jelmaan dari mayat yang dibungkus kain kafan. Dengan kata lain, mayat tersebut merupakan seorang muslim, karena syariat Islam mewajibkan seseorang yang sudah meninggal dikubur dengan dibungkus kain kafan terlebih dahulu. Namun, pandangan para ulama mengenai mitos hantu pocong ini ternyata mengatakan bahwa ini hanyalah khayalan masyarakat saja. Menurut para ulama, fenomena hantu pocong ini tidak bisa dibenarkan karena hal-hal berikut ini. Yang pertama, mayat tidak kembali ke dunia setelah dimakamkan. Kembalinya mayat ke dunia setelah dikuburkan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada batas yang jelas ketika seseorang sudah meninggal antara alam barzakh dengan dunia manusia. Mereka yang sudah meninggal tidak akan bisa kembali ke dunia. Yang kedua, ruh mayat tidak terikat di dunia. Menurut keyakinan umat Islam, ruh seseorang yang sudah meninggal dunia akan berada di alam barzakh. Ruh-ruh tersebut akan berada di alam tempat mereka menanti dibangkitkan kembali pada waktunya untuk dihakimi dan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berkata bahwa adanya penampakan yang menyerupai hantu pocong merupakan jelmaan jin yang mengganggu manusia. Jin dalam Islam dianggap mampu menyerupai hal-hal yang dapat dirasakan, dilihat, bahkan diraba oleh manusia. Demikian cerita asal-usul
hantu pocong yang sudah saya ceritakan. Apakah betul hantu pocong itu ada? Kembali lagi pada diri dan kepercayaan masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.